Pick ketiga ini pembuktian nih. Fanny atau enggak Om? Enggak. Enggak Dulu ya. Enggak dulu sih kalau aku ya. Iya. Karena mungkin Baxianya akan ada di jungle. Itu yang bikin nanti Fanny-nya akan kesulitan objektif. Betul. Dan dia kalah rotate juga sih sebenarnya. Dia kalah rotate bukan yang kalah rotate gimana ya, tapi takutnya isi jungle-nya, Cryption-nya diambil dengan Baxia lebih cepat. Oke, berarti kita lari ke Vector kan, true damage, alpha, export. Ya itu mungkin nanti ya di pick berikutnya. Ambil MM dulu gak sih? Match up-nya udah kelihatan benar. Granger-nya udah kebuka soalnya. Ini tahu sih. Moskov CV ya. Tapi balik, aku tuh gatel buat sounding Nathan tadi. Itu sih Om, tadi gue sempet kayak kemarin sih lebih tepatnya gue nanya-nanya ke coaching dari MDL, player-playernya juga. Bahkan kayak gue ngeliat dari beberapa streamer juga. Nathan tuh terbilang katanya hero rank. Hero yang susah compete di kompetitif team. Kompetitif ya. Iya. Selena. Tapi gue yakin sekalinya muncul Lim, nextnya muncul terus aja. Iya, kadang ada butuh pemicu kan. Butuh pemicunya ini. Butuh pemicu. Makanya Kita udah sering 40 taruh sana pemicu. Kita udah sering tertipu berkali-kali nih. Kita udah sering menunggu terlalu lama gitu. Tapi sekalinya ada satu, buset. Keluar terus. Contohnya Yi Sun Shin. Ya. Begitu keluar, dibuka, di ban terus habis itu kepake. sama kayak meta tank balik lagi kan. Iya benar. Anavel buka, tiba-tiba Kairi main. Kena lagi akhirnya. Iya. Coba. Siapa aja nih kita tunggu ya pemicunya tadi. Tinggal nunggu aja sebenarnya. Yap. Oke, tapi kalau Selena ini jelas ya. Karena kombinasi Baxia Selena ini mematikan sekali. Roda ditabrak, stunnya lama, tiba-tiba ada Lele nyusul. Nah, cuman masalahnya sekarang kan Baxia kita udah sering banget ngelihat ya kombinasinya bersama dengan Parsha juga ya. Mereka punya mobilitas yang sangat tinggi ataupun ya hero-hero pick off yang cukup baik lah. Tapi sekarang Parsha udah diambil. Kadita biasa juga kan bisa menyusul. Bisa menyusul nih apapun pergerakan dari Baxia. Iya, udah di ban untuk Kadita. Yang lebih cocok lagi nih. Benar. Burst-nya lagi nih apa nih kira-kira? Dia mid ya. Kagura? Gue Cecil. Kagura gimana Kagura? Xavier gak sih? Karena dulu kalau nggak salah juga gue pernah ngeliat ya RRQ yang membawakan. Kalau nggak salah nih ya, Baxia ada juga Cecil. Baxia Cecil. Oh iya nggak salah itu Rins yang pakai. Iya, Rins. nah itu efektif gitu loh dari awal dengan Baxia yang emang udah punya. Jadi follow-up juga di belakang udah langsung let's go gitu loh. Ya Gatot Kaca. Entah kenapa sih gue ngeliat masih ke antara utility. Aku ngeliatnya apa coba? Antara Alpha atau Expo? Untuk last pick-nya Navi. Ya, gue lebih mikirin mid-nya dari EVOS nih Om. Kalau mereka mau pakai utility sebenarnya kayak Yves gitu-gitu masih masuk aja. Tapi jadi hard carry-nya Granger. Xavier pun masih masuk loh sebenarnya. Iya masuk, ada high ground defense juga sebenarnya kan. Cuman agak late game Om. Iya. Kalau burst Kagura lah. Iya, tapi Kagura nggak bisa langsung ke burst ke Gatot atau Uranus ya. At least Moskov. Moskov ya. Dia pilihannya tergantung Bravo. Dia yang akan pilih. Bahkan sekarang gua kalau Navi mungkin bisa aja ya. Entah nanti Uranusnya kayak XP dari Gatotnya drop mereka ambil Akai. Iya, tapi ada Franco ternyata yang diambil. Mereka ambil Akai untuk junglernya. Akai. Oh, udah berantemnya. Makin gede lagi nih berantemnya di situ. Jungle tank berarti ya? Ya berarti mereka objektifnya di area. Ya objektifnya emang benar-benar mereka fokus di situ. Ya, dan juga main di gold berarti kalau ini sampai ada jungle tank nih. Iya. Kalau mau cuman sanggup nggak di awal-awal gitu. Fanny gak sih? Ya tapi udah ada Valentina juga sulit kayak gitu kalau mengamankan hero kayak gitu lagi. Dia jungle tank kepegang ini. Kalau mau fighter, Xbox Alpha. Xbox ya paling oke. Atau ya udah game di Fanny gak sih? Stopnya di Franco doang. Oke. Tapi serem itu Franco. Iya, udah mana lu maksudnya? Ya pilihannya tergantung sih. Yang safety ya pasti jungle tank. Fanny. Let's go. Fanny keluar. Pick Fanny. Mechanical ya ini berarti. Karena untuk kita melihat Fanny dengan kondisi draft yang dimainkan dengan EVOS, masuknya benar-benar ini harus timingnya pas. Ya, at least dia bisa ngebait gigit Franco dan cancellation-nya banyak. Gatot Kaca EOG atau ya kalau misalkan nggak di EOG ada Moskov juga bisa nge-cancel gitu loh. Oke. Begitu semangat di belakang kita ya. Navi Nation, EVOS Fam juga. Semua alat musik yang mereka punya juga udah dibawa ke sini hari ini. Yep. Jadi, dengan adanya deretan hero yang sudah mereka amankan, Best of 3 series di match yang kedua akan segera kita mulai sesaat lagi. Entah itu berakhir 2-0 ataupun 2-1. Itulah yang akan kita saksikan bersama-sama. Jadi langsung saja di match yang kedua, game yang pertama. MPL Arena mana Suaraja? Let's go to Land of Down.
pembuktian nih. Tadi gue dengan kesadaran penuh sih nge-state Wosipol ini kalau untuk mechanical top 3 untuk Fanny. Fanny ya? Fanny ya? dan mechanical. Gue gak ngebahas soal makro, gue gak ngebahas soal lainnya. Tapi untuk XP dan Om Cici versus Uranus akhirnya kelihatan. Iya, dan ini Cars loh yang main di bawah di XP kembali ya. Yep. Setelah sempat berganti role juga, so let's see untuk perform dari Cars sendiri. Karena untuk di head to head kan di early game, selama Cici belum punya War Axe, seharusnya Uranus ini punya daya tahan tubuh yang cukup tebal buat bisa langsung difficult. Oke, terjadi kericuhan sepertinya. Wosipol kehilangan tadi Steel Cable dan first blood berhasil didapatkan oleh Albert, menjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ya relax dulu Kak. Relax. Tadi panggung biasa. Iya. Demam punggung. Kabelnya nyelip satu, Lim. Nyelip tadi. Nyelip tadi. Jadi Tapi- wireless. Wireless ya. Nah ini nih, yang bahaya ketika jungle hilang atau mungkin terkena first blood di awal-awal adalah diambilnya creeps. Dan Yep. itu akan berimpactnya, levelnya tertinggal jauh. Yap, dan ditarik lagi begitu baik kombinasi. Gak gerak. Gak gerak. Wah ini kalau kita tanya sama Kars ya. Kars keinget sesuatu nggak kalau ngelihat Baxia dan juga Franco? Keinget tim sebelum Navi, sebelum ganti Navi. Itu kombonya kan Baxia Franco waktu itu. Mereka yang populerin loh. Iya, Sekarang bersama dengan iya Kars yang Lucio, rasain. ya, iya. Iya bener. Oke. Reset lagi. Yep. 2 poin kill dan jungle yang diambil. Fanny-nya nggak 4 berarti ya. Iya. Tapi lihat Karsnya bisa zoning buat Zorizo juga ya, di mana tidak ada kenyamanan pastinya ini untuk Zorizo bisa melakukan farmingan juga. Tapi ya so far pergerakan dari EVOS dengan 2 poin kill awal yang sudah mereka dapatkan, ini akan membuat mereka akan bisa mendapatkan turtle ini seharusnya Ya. tanpa hambatan. Jungle tank juga lagi ya. Kayaknya Oke. sangat di-skip nih. Wah, ini ada sebuah pergerakan yang cukup masif dan cukup baik dilakukan oleh nggak pemain kena. dari Navi, tapi gak ada yang kena. X-Magic gagal sepertinya, namun Flicker ada satu lagi Spiro Misari tadi membuat Erlan dikeroyok habis-habisan. Oh, ini mirroring yang bagus loh. Maksudnya ya mereka tahu nggak bakal bisa untuk kontes karena turtle kan. Yep. Dia lepas dan dapetin gold plus udah buang spell. Ya. Wrong spell ya. Tapi ya masih dengan hambatan di mana Wosipol levelnya pastinya akan jauh tertinggal dibandingkan dengan Baxia juga yang sudah akan menjadi gangguan tersendiri. Cuman memang pertukarannya adalah dengan melakukan delaying juga terhadap kekuatan nanti ya di late game buat Erlan. Ini pasti menguntungkan untuk Navi. Iya. Balance prediction Papulung Papulu. bersama Navi ya. Sama Navi hari ini. Wey, ada pergerakan dari Wosipol dan berhasil sepertinya tadi ya. Dapat ya. Dapat Albertnya retrinya dipakai buat ngambil Rokusa tadi kan? Iya. Wow. Tapi cukup banyak ya suara untuk EVOS tadi. Hanya Ganti-gantian 40. mereka tadi ya. Mhm. Ini cukup cepat om temponya. Ya, tapi di atasnya ini Kars masih bisa pegang sih. Kayak ya Cici ketemu dengan Uranus. Selama belum ada si Halberd, Dominic Slice atau bahkan dengan War Axe, sulit banget untuk bisa tumbangin Uranus. Wah, gua ngeliat gameplay Navi lumayan oke nih. Dia sentris ke CV om. Yang dimana itu memang powernya mereka. Yep. Sementara sekarang Kars bisa gak dia kabur karena sekarang udah mulai dikejar-kejar, tapi Flicker tepat waktu tadi. Nyaris. Nyaris. Dan ya backup selalu ada di gold lane. Ini ganking terus loh buat si Erlannya. Minimapnya bahkan selalu memperlihatkan bagaimana sulitnya Erlan mungkin untuk bisa maju ke depan. Yep. Apalagi nggak ada spell kan. Wah itu pressure bakal lebih berat lagi. Cuma untuk objektif selanjutnya gue agak sedikit khawatir nih untuk Navi nih. Apakah mereka mau mirror terus ke atas? Best of Era lagi-lagi veteran versus rookie nih. Adanya Apro yang mewarnai MPL ID Season 16 melawan veteran Ki. Yang kita udah tahu lah ya Ki dari Bigetron udah sekarang ke EVOS. Wah, ini mau dihajar. Abot, oke ditarik dan itu kombinasi yang begitu baik. Itu dia. Itu kombonya ya. Rasakan kombo timmu sendiri kan. Iya, ditabrak, ditarik, langsung dipick. Yap, dan Sorizo. Apabila Sorizo di sini berhasil diamankan, ini menjadi sebuah kerugian ataupun mereka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Tapi Wosipol dan Sorizo masih berhasil bertahan ditarik. Pebab yang selamat, Kars yang masih bertahan tapi tidak dengan Wosipol. Oh no, greedy banget sih tadi. Wow. Dia coba dapetin kill padahal bisa Oke, purple. dan Erlan kali ini dengan satu Spiro Reception tadi membuat Sive berhasil untuk mendaratkan tepat satu hit terakhirnya Sive. Sive hampir saja bisa mendapatkan Kara Erlan. Cukup tenang tadi Erlan. Flicker yang digunakan untuk menghindari range. Tapi balik lagi Turtle di setup dengan sempurna EVOS. Turtle-nya kedua. Wow, ini lebih seakan-akan kita melihat Navi. Ya. Mereka sangat over commit ketika melakukan sesuatu.
Dan semuanya berhasil untuk di-punish juga, bahkan Erlan tadi sempat hampir ter-pick off memang, tapi tidak tumbang. Dimakan. Oke, depan yang lain, Sorizo cukup pede sendirian dan Vengeance yang tepat waktu tadi bagus banget loh Sorizo. Let's see dari belum setnya juga ya, belum tank pastinya untuk Batsia. Salah. Kombonya salah mas. Atau ketutupan. Ada minion juga. Ketutupan minion tadi depan berbeda. Sorizo langsung dikejar-kejar saya oleh Wasipol. Masih digocek. Sorizo masih mencoba untuk bisa nge-regen SP yang dia miliki, tapi sekarang udah ada satu meter ice strike. Dan tidak bisa, bahkan ada Afro tadi yang udah langsung lompat dengan Eyoji. Wow, tapi 3 ultimate sudah dibuang langsung tadi untuk Navi. Sangat totalitas untuk menumbangkan Sorizo juga. Oke. Mereka harus lebih tenang sih. Karena ya, oke, Fanny mainnya memang di early game. Tapi mereka punya late game insurance kok. Mereka punya Moskov kok. Mereka punya Parsha. Iya. Jadi jangan terlalu... Wah, berhasil ditarik, dikeroyok dong ini. Oke. Dan Kars harus meregang nyawa. Wah, Winter No cancel. untuk Ki. No cancellation sekarang ketika ada Bloodhound yang kena ke lawan juga. Dan ini tarikan Iron Hook dari Ki. Ini cukup on point dari tadi. Ya karena lawannya memang kena stun gitu. Bener. Bahkan ya kalau nggak kena stun pun Ki kan salah satu user Franco juga. Ini Iya. ditambah kena stun. Jadi pasti kena. Yep. Oke. Ini harus berhati-hati mereka. Dalam rebutan, Ki sudah bersiap untuk bisa menarik arah siapapun. Namun Sorizo Bali hadir. Dan ya untuk defensifnya yang tadi gue bilang Om. Ada Parsha, ada Moskov. Mereka cukup aman untuk nge-clear. Yep. Oh mulai lagi? Oke. Dan mau lagi menabrak. Enggak. Bukan tabrak yang dicari ya, tapi purple buff yang akan hilang sebentar lagi. Hilang. No purple Wasipong. Mungkin opsinya ke split push dulu deh sekarang. Lihat midnya. Midnya coba untuk digempur. Walaupun nggak bisa diambil juga. Oke, di depan berbeda. Rondel mencoba untuk bisa memberikan sedikit gangguan. Namun di atas, Wasipol sendirian. Wasipol akankah berhasil ditabrak? Karena sekarang udah ada pergerakan dari Albert yang menggocek Heiki. Digigit kah? Namun di depan berbeda, Sorizo berjuang sendirian. Sorizo dengan Vengeance yang sudah diaktifkan, tapi masih ada bala bantuan. Di depan berbeda, Wasipol down. Tapi 3 player di bagian bawah berhasil mendapatkan Karol tersarat. Wasipolnya down tapi udah clear Om. Ya, udah clear juga dan bahkan dari turtle-nya yang terbuka ya. Tapi Navi mereka selalu berusaha untuk mencari cara. Bagaimana ketika ada tim fight yang gagal mereka menangkan, mereka harus ada pertukaran yang dilakukan. Perfect turtle, EVOS. Tadi ada Bloodhound juga yang kebuka nih. Key-nya nggak ada ultimate. Dan Kars ditabrak, ditarik, ditembakin, flicker keluar. Mau tidak mau. Source tersebut lah yang harus dia keluarkan. Oke, second item ya untuk Wasipol, Melvic. Baru selesai juga Melvic. Malah heptasis pastinya. Tapi kita melihat bagaimana advantage untuk EVOS ketika Erlan sering kali terkena ganking. Tapi kan secara goldnya dia leading 1000 dibandingkan dengan Sive. Ya, karena dia dapetin point kill juga ya. Sementara Sive nggak ada kill sama sekali. Yep. Dan itu sih nggak boleh buru-buru. Karena ya mereka konsepnya itu bukan segalak ini di awal dari Navi. Mereka bisa defense. Yep. Dan item ketiga juga tadi untuk Erlan selesai Melvic juga ada. Parpolnya udah lepas aja lepas. Udah. Yep. Cukup. Pilih ya, harus pilih ya. Satu buff, nggak bisa 2. Oke. Berhasil diambil dari purple buff-nya, sementara mereka sekarang mencoba untuk bisa mendorong ke arah satu atau tayangan dari area mid. Dan Afro-nya gagal ditarik kali ini akan kalah jadi mereka bisa karena tidak ada lagi solusi untuk escape ability dan Afro-nya pun langsung menghilang saat cepat. Apa yang bukan dia tadi, Rodel mencoba untuk bisa membalikan keadaan dan area mid aman kembali. Untungnya udah di clear tadi, makanya nggak ada minion dan keputusannya cukup bijak dari EVOS untuk sedikit mundur. Reset kembali sekarang. Wow, tapi menarik sebenarnya bagaimana item dari Erlan juga ya. Ternyata Skyfierce ini bukan trial ya buat item yang kedua, tapi item yang ketiga. Wah, Albert roaming sampai situ ya. Oke. Pede banget ya. Akan tabrak siapapun jadinya. Karena akan ada Iron Hook juga yang nge-follow. Iya. Oke. Kembali turun lagi dari temponya. Tujuan dari EVOS udah didapetin. Dia udah dapetin turretnya. Dan ini yang rumit pastinya dari Wasipol untuk mendapatkan purple buff yang setiap kali akan muncul purple buff. Jadi bisa jadi akan ada raid yang masuk dari EVOS juga. Yep. Sementara sekarang Albert sudah standby sendirian. Albert sudah mencoba untuk bisa mencari posisi yang jauh lebih baik dan Sive kali ini gagal untuk bisa pulang. Ada sebuah pergerakan dan spill of destruction untuk dikeluarkan. Begitu saya Sive-nya masih berusaha untuk bisa kabur dan juga menembakkan Dinda masih selamat. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena udah ada Heki yang memang mendukung di area belakang. Oke, masih berlanjut nampaknya. Dan Lord di setup, ini bisa jadi free Lord. Tapi lihat di atas ada mirror juga yang kembali dilakukan. Wah, itu Albert bagus banget tadi Om. Tarik Ada benar lagi. baik dan berhasil tadi menarik karena X-Magic bisa nggak dia selamat dan tidak bisa. X-Magic down.
benar-benar diambil satu demi satu tadi dan Evo. lagi. Keterusannya Albert, oke. Ditarik lagi dan di the moment. EVOS membantai sejauh ini. Iya, kombinasi yang dilakukan secara berulang-ulang bahkan pasif. Holy Defense ketarik lagi. Ketarik lagi. Ampun Eki. Ini sekarang kan tidak butuh Bloodhound sebenarnya, mereka bisa dapetin point kill lebih poin kill bentuk Iron Hook. Oke, Worshipol mencoba untuk bisa menarik bodoh dan ditarik. Zipe kembali menjadi korban. Dan Worshipol kali ini kembali masuk dalam area defense yang mereka milikin. Oke, midnya hancur. Lordnya masih ada di bawah loh. Yep. Atasnya tadi memang sempat dikontrol, tapi nggak terlalu lama. Wah, midnya coba dipotong. Oke. Worshipol menunjukkan bagaimana mechanical dari kabel yang dia miliki. Wah, dijaga. Sementara sekarang Albert mencoba untuk bisa menjegal. Dan mau tidak mau Worshipol harus pulang. Smashnya bagus sih tadi. Dia memancing 2 orang kan, sehingga bawahnya bisa di-clear, tapi next wave hadir lagi. Yap. Selain hadir, ini ada Bloodhound yang ready. Aduh. Deg-degan kita kelihatan dan Kars mencoba untuk bisa maju. Sementara sekarang Worshipol tadi dengan skill level begitu baik, dia langsung mundur kembali. Tapi dengan sedikit SP yang ada di dalam tubuhnya, Spear of Destruction akan berpindah tempat clear. tapi masih cukup aman dan wave minionnya pun sudah berhasil dihilangkan. Tujuan dia memang clear aja tadi Om. Ya, memang bisa di-clear ya, tapi pressure yang kalau kita tonton dari tadi, EVOS. Franco-nya masuk dan tabrakan-tabrakan dari Baxia ini loh. Yang nggak bisa ditanggulangi dari untuk Navi. Kayak mereka setiap kali tertabrak, mereka nggak bisa melakukan follow up. Yap, sementara di bagian atas menjadi satu target utama juga kan, tapi masih dibiarkan begitu saja. Dengan satu pergerakan dari Pars yang begitu baik lewat Federal Strike, aman kembali. Kars bocor banget tadi. Dia kena, ketahuan? Wah ketahuan. Balik arah. Itu namanya drive-thru. Drive-thru. Dia sambil roda, retri cabut lagi. Iya. Terima kasih sudah membantu ya. Oke. Untuk retribution point yang terlihat cukup mudah tadi untuk Albert karena timingnya memang tepat tadi untuk Ini masuk. Hengki, mancing mania belum mantap sejauh ini. Kita lihat siapa yang akan menjadi korbannya karena masih ada wave yang menghalangi. Tapi sejauh ini belum ada satu korban. Dan Federal Strike langsung diamankan oleh Roger. Upro down. Sementara sekarang coba lihat Bloodhound membuat Worshipol Bloodhound terkapat dan pancing yang mantap. Kars langsung menjadi korban tambahan. Albert mundur kembali, wave minion masuk. Sementara X-Magic flicker guna untuk bisa menyelamatkan diri dan best lejap sang ketiga. Itu dia Iron Hook, kematian dari Hengki yang selalu on point. Kombinasi Albert dan Ki menjadi sesuatu yang sangat mengerikan sebagai pembuka EVOS. Terlihat sangat berbeda. Yep, sangat mulus sekali tadi untuk EVOS. Kombinasi permainan